Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Atika Fizah Najela, dengan nomor BP 1910531007 untuk mempresentasikan terkait tugas paper sejarah penetapan standar atau regulasi akuntansi di Belanda. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Akuntansi memainkan peranan penting dalam perekonomian dan masyarakat, karena semua keputusan keuangan itu harus didasarkan pada data akuntansi. Dengan internasionalisasi akuntansi, kita perlu memahami bagaimana melaksanakan akuntansi di setiap negaranya. Dengan adanya beberapa perbedaan seperti sumber keuangan satu negara, sistem hukum, perpajakan, hubungan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan juga budaya, itu semua sangat berdampak pada perkembangan akuntansi di suatu negara. Terkait dengan standar akuntansi, itu merupakan aturan atau regulasi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, yang mana aturan akuntansi dan praktik akuntansi itu memiliki hubungan yang sedikit rumit, yang itu mengakibatkan kita harus perlu memahami hubungan antara variabel pengembangan akuntansi dan dampaknya terhadap sistem dan standar akuntansi di suatu negara. Selanjutnya itu terkait sejarah akuntansi di Belanda. Sistem akuntansi di Belanda itu penuh dengan paradoks, yang mana persyaratan akuntansi dan pelaporan keuangan menurut Undang-Undang Belanda itu sedikit longgar, tetapi pada standar praktik profesionalnya itu cukup tinggi, yang mana terlepas dari kenyataan bahwa Belanda adalah negara hukum kode, akuntansi berfokus pada penyajian informasi yang wajar. Akuntansi pajak dan pelaporan keuangan itu merupakan dua hal yang berbeda, yang mana selanjutnya tidak ada pengaruh pasar saham yang besar terhadap sikap kewajaran. Ada dua negara yang sangat mempengaruhi akuntansi Belanda, yaitu Inggris dan Amerika Serikat. Akuntansi dianggap sebagai komponen ekonomi bisnis di Belanda, yang mana akibatnya mata pelajaran akuntansi, khususnya ukuran akuntansi, itu telah menerima banyak perhatian di lingkungan sekitar, baik itu ekonomi maupun masyarakat. Dan akuntan profesional itu dihormati dan seringkali menjadi instruktur paruh waktu. Dan selain itu, akuntan Belanda juga terbuka untuk ide atau gagasan baru. Belanda juga merupakan salah satu pendukung pertama standar akuntansi dan pelaporan keuangan internasional, serta pernyataan IASB yang diteliti dengan cermat untuk menilai praktik yang dapat kita terima. Ada beberapa perusahaan multinasional top dunia yang berkantor pusat di Belanda, seperti Philips, Royal Dutch Shell, dan Unilever. Selanjutnya, pembahasan kita terkait faktor penentu perkembangan praktik akuntansi di Belanda. Ada 8 faktor penentu. Yang pertama itu ada sumber pendanaan. Belanda adalah negara yang bergantung pada perdagangan dengan ekonomi yang terbuka. Amsterdam yang merupakan ibu kota keuangan dan komersial Belanda, yang mana sebagai konsekuensi dari kemajuan komersial yang inventif, maka Amsterdam itu menjadi salah satu pelabuhan yang paling signifikan di dunia selama zaman keemasan Belanda. Dan selain itu, kota itu juga merupakan pusat perdagangan keuangan dan permata utama dari periode tersebut, yaitu akhir abad ke-12. Dan untuk saat ini, Amsterdam tetap menjadi salah satu kota terbesar di Eropa untuk perdagangan internasional. Seperti Asco Nobel, Heineken International, ING Group, dan Philips itu hanyalah beberapa dari perusahaan yang berbasis di negara Belanda. Selain itu, Amsterdam juga ditempatkan pada posisi ke-13 dalam daftar kota dengan kualitas hidup yang terbesar di dunia pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 juga Amsterdam diposisikan ketiga dalam indeks kota inovasi oleh Tutino. Selain itu, pasar saham tertua di dunia, Amsterdam Stock Exchange, itu terletak di pusat kota, seperti Rijksmuseum, Museum Van Gogh, Museum Stedelijk, itu merupakan salah satu sektor pariwisata yang sangat menarik, sehingga itu dapat menarik lebih dari 3,66 juta turis asing setiap tahunnya. Yang mana dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata menjadi peringkat ketiga sebagai sumber pemasukan atau pendapatan keuangan negara Belanda.
Selain perdagangan yang inventif, kemudian ada satu perusahaan, sumber pendanaan di negara Belanda itu dari gas alam, yang mana harga gas bumi itu berkaitan dengan harga minyak, sehingga jika harga minyak itu terus meningkat, maka penerimaan negara dari gas bumi juga akan terus meningkat. Meskipun produksi minyak mentahnya kecil, Belanda menjadi salah satu negara sebagai produsen serta distributor gas alam yang terkemuka di dunia, yang mana saat ini hampir 80 miliar meter kubik gas diproduksi dan dengan hampir setengahnya itu dialokasikan atau disalurkan ke Uni Eropa. Faktor penentu yang kedua yaitu sistem hukum. Individu dan institusi itu berinteraksi sesuai dengan sistem hukum yang ada di negara tersebut. Yang mana di negara Belanda itu merupakan negara berbasis kode atau kode law, yang mana akuntansinya itu didasarkan pada penyajian wajar. Pada kenyataannya, kodifikasi standar dan proses akuntansi di Belanda itu merupakan hal yang wajar dan sesuai untuk dilakukan. Regulasi akuntansi yang terintegrasi ke dalam legislasi nasional di negara-negara yang juga mengikuti kodifikasi hukum itu cenderung cukup rinci dan juga melibatkan banyak proses. Yang mana sistem akuntansi di negara Inggris dan Amerika Serikat itu sangat mempengaruhi sistem akuntansi negara Belanda. Enterprise Chamber itu merupakan pengadilan khusus yang berafiliasi atau berhubungan dengan High Court of Amsterdam, yang mana setiap orang yang tertarik dapat mengajukan keluhan kepada majelis tersebut jika mereka merasa laporan keuangan perusahaan melanggar hukum. Pemegang saham, pekerja, serikat pekerja, bahkan jaksa penuntut hukum, semuanya dapat membawa kasus tersebut ke majelis tersebut. Namun, pada majelis tersebut tidak ada juri, yang hanya ada tiga hakim dan 2 akuntan yang profesional. Keputusan yang dibuat itu dapat mengakibatkan revisi laporan keuangan dan berbagai denda, yang mana terlepas dari kenyataan bahwa keputusan tersebut hanya berlaku pada perusahaan yang tergugat. Di Belanda, audit juga merupakan sebuah profesi dengan seperangkat aturannya sendiri, yang mana ada Netherlands Institute of Register Accountants, itu memiliki sekitar 14.000 anggota yang berfungsi sebagai dewan pengaturnya dan juga bertugas di Enterprise Chamber sebagai profesor akuntansi. Baiklah, untuk faktor penentu yang ketiga yaitu ada perpajakan. Akuntansi pajak di Belanda, di mana kewajiban akuntansi dan pelaporan keuangan itu cukup bebas, namun dalam standar praktik profesionalnya itu cukup tinggi. Dan akuntansi pajak dan pelaporan keuangan itu merupakan 2 hal yang sangat berbeda. Dan di negara Belanda itu sendiri, persediaan dinilai berdasarkan biaya, yang biasanya dinyatakan sebagai nilai yang dapat dicapai lebih rendah berdasarkan FIFO, LIFO, maupun biaya rata-rata. Dengan mengizinkan penggunaan nilai saat ini untuk aset fisik seperti persediaan dan aset yang disusutkan, itu menunjukkan fleksibilitas pengukuran di akuntansi negara Belanda. Selain itu, Belanda juga memiliki sistem perpajakan yang cukup komparatif dan kompetitif, yang mana dapat dilihat pada layar itu ada tarif pajak perusahaan dan tarif pajak penghasilan perorangan, yang mana pada tarif pajak perusahaan itu sekitar 20% dan 25%. Ini merupakan data yang terbaru di negara Belanda. Inilah sebabnya dalam hal perpajakan, Belanda adalah negara yang sangat kompetitif. Bagi pengusaha atau penanaman modal asing, pemerintah Belanda akan menjamin independensi dan fleksibilitas regulasinya. Sedangkan jika dilihat yang di bawahnya itu merupakan tarif pajak penghasilan pribadi atau perorangan, yang mana itu terbaru sekitar 49,5%. Nilai tersebut terbilang cukup tinggi, namun tidak perlu khawatir karena nominalnya itu telah termasuk iuran jaminan sosial seperti jaminan kesehatan. Baiklah, untuk faktor penentu yang keempat itu ada ikatan politik dan ekonomi. Perang harga dan munculnya berbagai kesulitan yang disebabkan oleh persaingan antar bisnis yang mendominasi pada paruh kedua abad ke-17, sehingga pada tahun 1602, VOC didirikan dengan diberikannya monopoli selama 21 tahun atas perdagangan Belanda, yaitu antara Tanjung Harapan dan Selat Magellan.
Selanjutnya pada tahun 1621, itu The Dutch West India Company itu juga didirikan dengan wewenang untuk memonopoli perdagangan di wilayah-wilayah yang tidak dikendalikan oleh mitranya, yaitu VOC, seperti Atlantik, Amerika, dan pantai barat Afrika. Namun setelah Perang Revolusi, Belanda terpaksa memberikan seluruh koloninya serta kedudukannya sebagai kekuatan dunia kepada Inggris dan Prancis. Selanjutnya yaitu ada inflasi. Penurunan yang berlebihan dalam penilaian aset dan biaya yang menyertainya itu menyamarkan biaya akuntansi sebelumnya. Perusahaan biasanya harus memperhitungkan kenaikan harga ke dalam perhitungan keuangan mereka di negara-negara dengan inflasi yang signifikan. Yang mana dapat dilihat pada layar, itu merupakan tingkat inflasi Belanda yang terbaru pada bulan Mei, yaitu 8,8%. Yang mana sebelumnya itu sekitar 9,6%. Yang mana dapat kita lihat, itu terjadi penurunan tingkat inflasi. Penurunan tersebut kemungkinan terjadi karena ada beberapa faktor seperti harga bahan pokok, kemudian harga yang diatur pemerintah, kemudian juga berkaitan dengan penurunan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda itu sendiri. Selanjutnya yang keenam yaitu tingkat perkembangan ekonomi. Variabel atau faktor perkembangan ekonomi itu mempengaruhi jenis transaksi bisnis yang terjadi dalam perekonomian tertentu dan juga membantu mengidentifikasi mana yang paling penting. Kesulitan akuntansi seperti nilai aset tetap, depresiasi itu menjadi semakin tidak penting dalam industri manufaktur. Dan perekonomian Belanda itu bersifat terbuka dan sangat bergantung pada perdagangan luar negeri. Yang mana dalam hal output domestik bruto, Belanda itu menempati urutan yang ke-16. Dan sebagai anggota pendiri Uni Eropa, Belanda juga merupakan salah satu negara pertama yang beralih mata uangnya dari gulden ke euro. Dan Belanda juga mengekspor yaitu seperti mesin, bahan kimia, pengolahan makanan ke mitra ekspor utamanya seperti Jerman, Cina, Belgia, Amerika Serikat, serta Inggris. Selanjutnya yang ketujuh, faktor penentu yaitu tingkat pendidikan. Apabila tingkat pendidikan di suatu negara secara keseluruhan itu memiliki tingkat yang rendah, maka pendidikan akuntansi profesional itu sulit untuk didapati. Namun di Belanda, audit itu diatur oleh seperangkat aturannya sendiri, yang mana Belanda Institute of Register Accountants itu memiliki sekitar 14.000 anggota yang berfungsi sebagai dewan pengurus organisasi, dan dewan ini juga mengatur diri sendiri dalam hal standar audit mereka yang diatur oleh undang-undang profesional yang ketat dalam hal mendefinisikan status hukumnya. Ada dua kategori auditor pada Belanda. Yang pertama Register Accountants, yang kedua ada akuntan administratif. Pada tahun 1993, itu akuntan administratif itu telah memiliki peluang atau kemungkinan untuk dapat mengesahkan laporan keuangannya. Namun dengan syarat mereka telah melakukan pelatihan tambahan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kedua jenis persyaratan pendidikan dan pelatihan auditor itu akan diselaraskan dan peraturan pengadaan akan konsisten dalam hal pekerjaan audit, kewajiban auditor, serta independensi. Itu akan ada aturan disiplin. Nah, Institute of Register Accountants di sisi lainnya diharapkan untuk mempertahankan dominasinya dalam audit dan akuntansi di Belanda. Dan yang terakhir itu faktor penentunya adalah budaya. Keyakinan atau sikap yang dimiliki masyarakat itu dikenal dengan budaya. Sistem hukum dan struktur kelembagaan lainnya itu juga dipengaruhi oleh faktor budaya, di mana menurut Hofstede itu mengakui ada 4 aspek budaya atau nilai sosial di berbagai negara. Yang pertama ada individualisme, yang kedua ada penghindaran ketidakpastian, itu merupakan sejauh mana masyarakat itu tidak nyaman dengan adanya ambiguitas dan masa depan yang tidak pasti. Yang ketiga adalah jarak kekuasaan. Itu merupakan sejauh mana hierarki atau ketidaksetaraan distribusi kekuasaan dalam lembaga maupun organisasi yang diterima. Dan yang keempat adalah maskulinitas. Itu merupakan sejauh mana peran gender dibedakan dan kinerja serta pencapaian yang terlihat.
Nah, di negara Belanda itu sendiri, budayanya adalah individualitas. Hal itu disebabkan Belanda memiliki peraturan akuntansi dan persyaratan pelaporan keuangan yang relatif longgar, dan tindakan akuntan cenderung berkontribusi pada persaingan yang sehat. Dengan pola pikir yang individual, maka akuntansi itu berkembang dan beradaptasi dengan standar profesional yang sangat tinggi berdasarkan kebutuhan pelaporan keuangan tersebut. Selanjutnya, karena sistem Belanda itu didasarkan pada hukum kode, akuntan ini harus memenuhi peraturan akuntansi yang diabadikan atau yang tercantum dalam undang-undang nasional dan juga cenderung cukup komprehensif dan mencakup beberapa prosedur terkait. Selanjutnya, terlepas dari faktor penentu pembahasan selanjutnya adalah regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Belanda. Pada tahun 1970, ketika Ex-on Annual Financial Statements diberlakukan, itu persyaratan akuntansi Belanda bersifat bebas atau dikenal juga dengan liberal. Dengan diberlakukannya tersebut, ada beberapa ketentuan yang paling signifikan dari Undang-Undang tahun 1970. Yang pertama itu, laporan keuangan tahunan harus menyajikan gambaran realistis tentang situasi keuangan dan kinerja perusahaan untuk tahun tersebut dengan semua item yang diklasifikasikan dan dilaporkan dengan benar. Yang kedua yaitu laporan keuangan juga harus disiapkan sesuai dengan standar industri, yaitu prinsip akuntansi yang dapat diterima oleh komunitas bisnis. Ketentuan yang ketiga yaitu dasar pelaporan aset dan kewajiban serta penilaian kinerja operasi itu harus dinyatakan atau dilaporkan. Dan yang keempat, laporan keuangan harus dihasilkan secara konsisten dan konsekuensi utama dari perubahan aturan akuntansi juga harus dinyatakan. Dan yang terakhir dari ketentuan pada tahun 1970, yaitu laporan keuangan dan catatan kaki terkait harus memberikan informasi keuangan komparatif untuk periode sebelumnya. DASB atau Dutch Accounting Standard Board itu menerbitkan aturan tentang konsep akuntansi yang diakui secara luas, yang mana dewan ini terdiri dari 3 orang dengan latar belakang yang berbeda. Yang pertama itu penyusun laporan keuangan, yang kedua ada pengguna laporan keuangan, dan yang terakhir itu auditor laporan keuangan. DASB ini juga merupakan organisasi swasta yang didukung oleh profesi audit dan komunitas bisnis. Kegiatan bursa itu diawasi oleh Authority for the Financial Markets atau AMF, yang mana AMF ini merupakan perusahaan atau entitas administratif dengan otonominya sendiri, meskipun berada di bawah yurisdiksi Menteri Keuangan, yang mana pada tahun 2006, ia bertugas mengawasi laporan tahunan dan audit untuk perusahaan publik. Kemudian, enterprise pengadilan khusus yang berhubungan dengan High Court dan of Amsterdam adalah aspek unik dan keistimewaan dari sistem Belanda dalam memastikan kesesuaian akuntansi. Setiap orang yang tertarik itu dapat mengajukan keluhan kepada majelis tersebut jika mereka merasa ada laporan keuangan perusahaan yang melanggar hukum. Di Belanda, audit juga sebuah profesi dengan seperangkat aturannya sendiri, yang mana disebutkan tadi, Netherlands of Institute of Registered Accountants itu memiliki sekitar 14.000 anggota yang bertugas sebagai dewan pengaturnya dan bertugas di Enterprise Chamber sebagai profesor akuntansi di institusi top Belanda seperti ISB, terus Komite Unit Eropa, PBB, dan IFA. Kemudian dewan ini juga memiliki otonomi penuh atas standar audit serta kode etik yang profesional tersebut bersifat kuat yang memiliki kedudukan hukum. Selanjutnya yaitu terkait pelaporan keuangan di Belanda. Nah, kualitas laporan keuangan Belanda itu sangatlah tinggi, yang mana harus terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada catatan-catatan, yang keempat ada laporan direksi, dan yang terakhir ada informasi lain yang direkomendasikan. Sebagian besar perusahaan, baik perusahaan besar maupun menengah, itu harus menyiapkan laporan arus kas. Catatan harus menjelaskan prinsip akuntansi yang digunakan,
dalam penilaian dan perhitungan temuan, serta pembenaran untuk setiap modifikasi akuntansi. Selain itu, untuk laporan direksi itu memeriksa kondisi keuangan pada tanggal neraca, serta kinerja selama tahun buku. Ini juga mencakup informasi tentang kinerja yang direncanakan perusahaan pada tahun fiskal berjalan, dan juga berkaitan dengan pengamatan pada setiap kejadian pasca neraca yang patut diperhatikan. Kemudian laporan keuangan tahunan, baik itu untuk induk maupun yang tergabung, itu harus tegas diberikan, di mana usaha-usaha yang merupakan satu kesatuan ekonomi sepengendali itu disebut sebagai perusahaan kelompok untuk tujuan pembentukan. Kewajiban pelaporan bervariasi bergantung pada ukuran organisasinya menurut aturan Uni Eropa. Seperti usaha kecil itu dikecualikan dari audit dan kewajiban pelaporan keuangan konsolidasi, yang mana mereka dapat menghasilkan laporan laba rugi dan neraca yang sederhana. Namun untuk bisnis menengah itu harus diaudit, namun mereka hanya dapat menghasilkan ringkasan laporan laba rugi. Nah, dalam hukum perdata, usaha kecil menengah besar itu didefinisikan. Dan di Belanda, perusahaan yang terdaftar di Belanda itu harus membuat laporan IFRS yang terkonsolidasi. Yang mana penggunaan IFRS alih-alih pedoman Belanda itu dapat digunakan oleh semua perusahaan yang ada di Belanda. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu membahas terkait pengukuran akuntansi di Belanda. Penggunaan metode akuntansi penyatuan kepentingan guna kombinasi perusahaan itu diperbolehkan dalam beberapa kasus, namun jarang digunakan di negara Belanda. Yang mana dari negara Belanda, praktik yang sangat umum digunakan adalah metode pembelian. Pendekatan ekuitas atau konsolidasi proporsional itu dapat digunakan untuk memperhitungkan usaha patungan. Penjabaran mata uang asing terkait dengan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS, tingkat penutupan atau akhir tahun juga digunakan guna menerjemahkan neraca, sedangkan tingkat penutupan atau rata-rata itu digunakan untuk menerjemahkan laporan laba rugi, dan sedangkan untuk kegiatan asing langsung itu digunakan metode temporal dengan penyesuaian translasi pada penghasilan. Mengizinkan penggunaan nilai saat ini untuk aset fisik seperti persediaan dan aset yang dapat disusutkan itu menunjukkan fleksibilitas Belanda dalam hal ukuran akuntansi. Jumlah laporan laba rugi ini menyertai aset ini, harga pokok penjualan, penyusutan juga disajikan pada nilai lancar ketika nilai lancar tersebut digunakan. Yang mana perusahaan yang menggunakan harga saat ini atau harga lancar harus menggunakan informasi biaya historis dalam catatan mereka. Yang mana Philips yang merupakan contoh yang paling terlihat itu mulai mengadopsi akuntansi nilai lancar pada tahun 1951, tetapi meninggalkannya pada tahun 1992. Hal itu dikarenakan ada alasan komparatif internasional. Nah, nilai lancar di sisi lain itu juga memiliki tempat dalam akuntansi Belanda karena perusahaan yang menggunakan biaya historis untuk neraca dan laporan laba rugi itu diharuskan memasukkan informasi biaya lancar dalam catatan mereka. Sehingga banyak orang yang berasumsi bahwa dengan perusahaan Belanda yang memiliki lebih banyak kebebasan atau dalam melaksanakan peraturan akuntansi, ada peluang untuk menipu investor. Selanjutnya, ikatan masa depan yang mungkin ada dapat dimasukkan dengan fleksibilitas tersebut. Baiklah, sekian dari saya terkait paper mengenai sejarah penetapan standar atau regulasi akuntansi di Belanda. Maaf apabila ada kesalahan baik disengaja atau tidak sengaja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.